Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu kedua ya. Minggu kedua perdagangan internasional. Oke, mungkin review sekilas terkait bagaimana perdagangan internasional antar negara terjadi ya. Kita tahu bahwa pada situasi saat ini tidak mungkin negara itu berdiri sebagai entitas dalam ekonomi ya, apalagi negara pada situasi global saat ini. Jadi untuk mengilustrasikan bahwa landasan perdagangan internasional itu bisa terjadi antara dua negara ya, ini kita memahaminya diasumsikan ada dua negara yang masing-masing menghasilkan barang dan jasa yang sama ya, jadi kemampuan kapasitas produksi di masing-masing negara untuk memproduksi barang itu sama ya. Nah, begitu ada pertukaran ya melintasi batas wilayah itu atau sering disebut sebagai batas wilayah pabean, maka transaksi perdagangan internasional terjadi ya. Nah, ini adalah mekanisme keseimbangan parsial yang terjadi begitu dua negara melakukan transaksi perdagangan internasional ya. Keseimbangan ini sering disebut sebagai keseimbangan parsial ya. Ini ilustrasi, kita misalkan negara A memiliki kemampuan penawaran produksi di SA dan permintaan domestiknya di DA. Pada kondisi negara itu tidak melakukan perdagangan, maka keseimbangan pasar di negara A akan menghasilkan harga di titik A pada tingkat produksi sebesar QA. Pada kondisi ini di negara yang lain, kita misalkan negara B, dia memiliki kemampuan produksi di SB, ya kurva penawarannya di SB dan kurva permintaan domestiknya di DB. Sehingga keseimbangannya ada pada PB pada kuantitas yang diproduksi sebesar QB. Nah, kita lihat di sini bahwa harga barang di negara A itu di PA lebih tinggi dibanding dengan harga barang di negara B di PB. Nah, pada kondisi kemampuan produksi untuk menghasilkan barang A dan B, misalnya 2 unit barang di negara A dan negara B sama, dengan situasi harga yang di masing-masing negara domestik yang berbeda, itu bisa menjadi landasan perdagangan. Untuk negara A yang harganya lebih tinggi, dia akan bisa melakukan pertukaran untuk mendapatkan barang dari negara B yang harganya lebih rendah. Nah, kita misalkan di sini untuk negara A, karena dia harganya yang tinggi, tentu dia akan mau berdagang kalau harga di pasar pertukarannya itu lebih rendah. Nah, landasan harga di domestik negara A ini adalah start awal kurva permintaan impor di negara A ya. Sementara untuk negara B yang memiliki kemampuan produksi lebih tinggi tetapi harganya rendah, dia harga di negara B itu akan menjadi starting point pertukaran ekspor atau sering disebut sebagai kurva ekspor, penawaran ekspor dari negara XB. Pada waktu kurva penawaran ekspor negara B bertemu dengan kurva permintaan impor negara A, maka kita akan punya keseimbangan baru pada jumlah yang diperdagangkan sebesar QW dan harga pada PW ya. Ini adalah mekanisme keseimbangan perdagangan internasional secara parsial terjadi. Ini sudah minggu lalu ya, mungkin ada sebagian besar sudah memahami hal ini. Nah, terkait sama topik hari ini, kita adalah mempelajari landasan perdagangan internasional dengan pendekatan kurva kemungkinan produksi dan keunggulan wilayah. Ini adalah kurva kemungkinan produksi. Kita masih ingat ya pada waktu pengantar ilmu ekonomi, kita tahu bahwa kapasitas produksi sebuah negara itu kita bisa pelajari dari kombinasi penggunaan input di negara itu untuk menghasilkan dua jenis barang. Ini asumsinya dua jenis barang ya, misalnya di sini untuk produksi ikan dan buah. Pada waktu tidak terjadi perdagangan, kita ilustrasikan di sini di titik 120 unit ini adalah kondisi di mana produksi tanpa intervensi berdagang dengan negara lain. Hanya di 120 unit ya, dengan buahnya 60 unit dan ikannya 60 unit. Ini titik-titik yang sama ya. Isokuannya sama.
Pada kondisi ini tentu kemampuan konsumsi negara itu hanya di 60 unit dan 60 unit ikan dan 60 unit buah. Nah, adanya perdagangan memungkinkan negara itu mengkonsumsi lebih tinggi nih. Kita misalkan di sini pada saat acuan pertukaran di internasional itu untuk buah dan ikan itu sama, masih 1:1 ya, tapi dia mampu mengkonsumsi lebih tinggi. Jadi dengan adanya perdagangan, konsumsi atau kesejahteraan masyarakat di negara kita bisa meningkat. Yang tadinya hanya mampu memproduksi 60 dan mengkonsumsi 60, tapi setelah berdagang kita bisa meningkatkan produksi dan juga meningkatkan konsumsi ya. Nah, jadi kaitan antara KKP dengan kurva kesejahteraan masyarakat atau indifferent itu terkait sekali ya. Mungkin kemarin sudah mampu memberikan daftar apa manfaat-manfaat perdagangan ya, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan karena mampu meningkatkan kurva kepuasan konsumennya dengan gambaran kurva indifferent ya. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi bagaimana dengan KKP kita bisa melihat perdagangan terjadi. Misalnya tadi saya gambarkan ini untuk produksi pakaian dan makanan. Negara A memproduksi pakaian, tetapi dia lebih mahal. Anda lihat di sini, untuk dapat pakaian harus menukarkan makanan lebih banyak atau mengorbankan produksi makanan, ya. Nah, titik persinggungan, kita mundur sebentar. Titik persinggungan kombinasi produksi dan juga produksi konsumsi ini namanya garis acuan tukar ya, atau term of trade ya, acuan tukar domestik. Sementara di negara B nih yang lebih mahal makanannya, sementara produksi pakaiannya lebih murah. Kita lihat di sini dia harus menukarkan lebih banyak pakaian untuk dapat makanan. Maka ini titiknya di sini ya. Nah, maka pendekatan parsialnya negara A itu bisa karena dia mampu memproduksi makanan lebih banyak ya. Dia bisa menukarkan sejumlah makanannya melalui ekspor makanan untuk mendapatkan sejumlah impor pakaian dari negara B ya. Jadi negara A mengekspor makanan mengekspor makanan dan mengimpor pakaian, sementara negara B itu dia mengimpor makanan dan mengekspor pakaian. Jadi begitu ya. Mekanisme terjadinya perdagangan internasional dengan pendekatan kurva kemungkinan produksi. Nah, apa yang kita paparkan di awal itu sebenarnya sudah langsung menjelaskan bahwa landasan KKP itu adalah landasan pertukaran yang melihat kemampuan absolut kondisi negara atas produksi komoditas di wilayahnya. Jadi negara A dan B bisa berdagang karena negara A memiliki kapasitas produksi lebih tinggi dibanding negara yang lain. Begitupun yang lainnya, sehingga bisa bertukar. Nah, landasan ini disebut sebagai landasan keuntungan absolut atau absolute advantage ya. Jadi jika suatu negara lebih efisien ya daripada negara lain atau memiliki keunggulan absolut, maka dia akan memproduksi komoditas itu ya. Nah, kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan cara spesialisasi ya. Nah, ini juga landasan teori klasik ya atas spesialisasi teorinya Adam Smith ya. Negara akan memilih atau negara berspesialisasi pada produksi di mana dia menghasilkan produk itu lebih efisien dibanding negara lain. Ini ilustrasinya ya. Misalnya Indonesia menghasilkan produksi teh 12 kg dan kain sutra 3 meter. Pada kondisi ini, Indonesia untuk menukarkan 1 kg teh, dia akan mendapatkan 1/4 meter kain. Ya. Sementara untuk 1 meter kain, Indonesia akan mentukarkannya dengan 4 kg teh. Sementara di Turki, di sini kita ilustrasikan produksi tehnya 4 kilo dan kainnya 8 meter. Pada kondisi ini di Turki, untuk dapat 1 kg teh dia harus menukarkan dengan 2 meter kain. Sementara untuk mendapatkan 1 meter untuk mendapatkan teh dia harus menukarkan dengan 1 meter kain. Nah, acuan tukar di masing-masing pertukaran negara ini akan berbeda ya.
harga teh di Indonesia lebih murah nih, karena dia hanya menukarkan 1/4 meter kain untuk dapat 1 kilogram teh, sementara di Turki dia harus menukarkan dengan 2 meter kain. Jadi karena teh lebih murah pertukarannya di Indonesia, maka Indonesia disarankan untuk berspesialisasi pada produksi teh. Sementara di Turki kain itu jauh lebih murah. Di Turki dia menukarkan 1 meter kain dengan setengah kilo teh. Sementara di Indonesia 1 meter kainnya itu 4 kilo teh. Nah, karena murah sebaiknya Turki lebih spesialisasi produksi teh. Dia bisa ditukarkan dengan Indonesia. Nah, itu landasan keuntungan absolut. Nah, kalau secara kurvanya kita bisa lihat di sini pertukaran sutra di Turki 1 meter dapat 0,5 kilogram. Sementara kalau di Indonesia kita lihat di sini ya, negara Turki dan negara Indonesia sebelum berdagang Anda lihat menukarkan 1 meter dengan setengah kilo teh. Sementara di Indonesia dia menukarkan 1/4 meter dengan 1 kilo teh. Setelah berdagang di Turki dia akan mampu menukarkan 1 meter dengan 4 kilogram teh. Sementara di Indonesia dengan 1 kilo yang tadinya cuma dapat 1/4 meter jadi dapat 2 meter. Nah, ini adalah landasan acuan dagang perdagangan internasional antara Indonesia dan Turki. Nah, dari perdagangan ini namanya acuan tukar yang dibawa ini, acuan tukar perdagangan teh. Kita bisa tulis nih bahwa teh akan diperdagangkan pada harga paling rendah 1/4 meter sampai 2 meter. Jadi Indonesia nggak mau beli kalau harga tehnya itu lebih mahal dari 2 meter. Sementara Turki tidak akan melepas harga sutranya kalau dia lebih murah dari 1/4 meter. Nah, itu adalah landasan tukar teh. Sementara landasan tukar sutranya bahwa Turki tidak akan membeli atau gimana ya. Jadi untuk 1 kilogram, saya ulangi, untuk mempertukarkan kain sutra, maka dia tidak akan dipertukarkan kalau harganya lebih rendah dari setengah kilogram teh dan lebih mahal dari 4 kilogram teh. Ini namanya acuan tukar dunia atau term of trade of world. Jadi negara akan antara Turki dan Indonesia akan berdagang kalau selang pertukarannya untuk teh itu ada di 1/4 meter kain sampai 2 meter kain. Sementara acuan tukar kain sutra dia hanya akan berlangsung sepanjang berada dalam selang, harganya setengah kilo teh sampai 4 kilo teh ya. Nah, mungkin pelan-pelan dicermati, ini acuan tukar dengan landasan keuntungan absolut pada kurva kemungkinan produksi. Kita sudah ulas tadi teori produksi itu keunggulan absolut ya. Itu sebenarnya landasannya perekonomian klasik dengan bukunya Adam Smith. Kita juga selain Adam Smith kita kenal ada teori Hexer-Ohlin ya untuk landasan spesialisasi. Ini kita sudah ulas itu tadi keunggulan absolut ya. Nah, nanti kita akan bahas ke keunggulan komparatif. Tapi sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa sebelum klasik itu perdagangan internasional sudah terjadi ya. Itu landasan praklasik misalnya ini ya dengan landasan teori merkantilisme. Kalau teori merkantilisme ini sekilas saya ulas ya. Ini bahwa landasan berdagang itu berdasarkan basis keberadaan cadangan logam mulia ya. Jadi negara mengekspor seluas-luasnya kecuali untuk logam mulia dan mendapatkan masukan atau melakukan impor juga dengan catatan tidak mengurangi cadangan logam mulia. Jadi landasan sebuah negara memiliki keunggulan itu adalah kemampuan ekspornya ya. Sebenarnya ini masih relevan sampai saat ini ya. Tetapi
dalam perekonomian makro mungkin Anda masih ingat ya bahwa keberadaan cadangan mulia ini sebenarnya penting sekali untuk basis pertukaran nilai tukar ya atau mata uang yang beredar. Anda ingat bahwa dulu landasan mata uang yang beredar itu adalah cadangan logam mulia. Jadi salah satu keunggulan dari cadangan logam mulia itu akan mampu meredam inflasi. Masih ingat mungkin ya? Nah, tetapi karena nilai dolar, jadi dulu bagaimana secara global begitu superioritasnya negara Amerika dan wilayah Barat ya, membuat mekanisme nilai tukar dolar dalam semua aktivitas perdagangan menyebabkan acuan tukar itu berlandaskan pada nilai moneteris ya, tidak lagi melandaskan pada logam mulia. Padahal ini sangat lebih sesuai dengan Islam ya, karena uang itu hanya acuan tukar dan tidak bisa dijadikan deposit, tapi logam mulia. Tetapi kalau dalam perdagangan landasan ini dianggap terlalu tidak membuat pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang landasan-landasan produksi itu berdasarkan prinsip spesialisasi Adam Smith, Hexer Ohlin ya. Jadi negara akan melakukan spesialisasi pada produksi di mana komoditas itu dihasilkan paling efisien ya. Nah, pada kondisi ini berkembang selanjutnya karena apabila tidak ada keunggulan absolut berarti negara tidak bisa berdagang ya. Nah, oleh karena itu David Ricardo dengan teori efisiensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja mengeluarkan teori keunggulan komparatif ya. Ini sampai ke masanya J.S. Mill ya. Kalau John Stuart Mills ini mengeluarkan teori tentang home production ratio sebagai term of trade of worth-nya ya, tapi dengan landasan titik bahwa ada keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah ekspor. Jadi antara ekspor dan impornya itu seimbang ya. Kemudian berkembang teori perdagangan internasional ya, yang di era sekarang itu adalah kita lihat ada teori product life cycles ya. Jadi untuk teori ini jadi ada kecenderungan bahwa negara yang awalnya superior terhadap produksi atau ekspor tertentu bisa saja menjadi negara pengimpor. Jadi negara yang pada posisi tertentu sebagai eksportir pada suatu situasi dia akan bisa jadi importer. Mungkin bisa diilustrasikan untuk Indonesia. Dulu kita bisa swasembada beras tahun 84, sekarang kita jadi negara importir beras. Seperti itu. Itu teori product life cycles. Kemudian ada teori pertumbuhan economic of scale. Jadi keunggulan daya saing itu terletak pada kemampuan produksi dengan skala produksi ekonomis ya. Kemudian berkembang selanjutnya adalah teori keunggulan pionir. Jadi negara yang paling unggul adalah negara itu akan mendominasi produksi globalnya kalau dia sebagai pionir. Jadi pemegang inovasi. Mungkin Anda bisa lihat bagaimana inovasi teknologi ya yang begitu masif. Amerika, mungkin Jerman dan negara-negara maju menguasai keunggulan daya saing karena mereka sebagai pionir dalam menghasilkan teknologi dan inovasi yang unggul ya. Kemudian berkembang teori nation competitiveness dengan konsep Porter Diamond ya, di sini bahwa keunggulan daya saing bangsa itu akan terletak dari kemampuan 4 pilar ini. Yang pertama ini adalah kepemilikan faktor. Jadi ini sebenarnya keunggulan absolut ya, endowment factors. Kemudian kemampuan strategi perusahaan mengelola persaingan, tentu di sini sangat dibutuhkan entrepreneurship ya. Kemudian kondisi permintaan dan hal-hal yang terkait, termasuk di dalamnya adalah transportasi, logistik, kemampuan teknologi informasi, berbagai jalur global, pasar global dan sebagainya. Ini adalah faktor yang menentukan keunggulan daya saing bangsa. Ini selintas landasan perkembangan teori perdagangan internasional. Oke, kita sudah kenal teori perdagangan dengan pendekatan KKP untuk keunggulan absolut. Sekarang kita masuk ke keunggulan komparatif. Bagaimana ini bisa dipahami. Comparative cost tadi menjadi landasan berkembangnya perdagangan internasional. Karena kalau hanya berlandaskan
keunggulan absolut saja, boleh jadi negara yang sudah tidak bisa atau punya kerugian absolut tidak akan bisa berdagang. Nah, menurut David Ricardo, negara yang kurang efisien dibanding dengan negara lain atau memiliki kerugian absolut itu masih tetap bisa melakukan perdagangan. Tetapi dilakukan dengan pilihan dia berspesialisasi pada komoditas yang memiliki kerugian absolut paling kecil, ya. Jadi negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Jadi antara kerugiannya itu masih bisa diminimalkan, ya. Misalnya di sini kalau kita melihat antara Indonesia dengan Turki, Indonesia terlihat sepertinya secara absolut unggul semuanya, ya, dalam memproduksi gula dan kain. Karena kita membutuhkan waktu hari kerja lebih sedikit dibanding Turki. Pada kondisi ini kita kalau hanya berlandaskan keunggulan absolut kita nggak bisa berdagang. Nah, tapi dengan pendekatan comparative cost atau cost efisiensi melalui produktivitas tenaga kerja kita bisa tetap melakukan perdagangan. Oke, ilustrasinya sebagai berikutnya. Misalnya di Indonesia nih, perbandingan produksi untuk beras itu sepertiga kilo, sementara untuk kain 1/4 meter, ya. Dasar acuan tukar di Indonesia kita lihat di sini berarti 4 kilo ditukarkan dengan 3 meter. Berarti 1 kilo ditukar dengan 3/4 meter, atau 1 meter akan ditukar dengan 1/3 kilo atau 4/3 kilo. Sementara di Turki tadi untuk produksi beras dia 1/6 kilo dan kainnya 1/5 meter. Jadi untuk 1 kilogram atau untuk 5 kilogram beras dia ditukarkan dengan 6 meter kain, atau 1 kilogram beras dia akan ditukarkan dengan 6/5 meter kain, atau 1 meter kain akan ditukarkan dengan 5/6 kilo. Manfaat atau keuntungan bagi Indonesia, kita lihat ini acuan tukar untuk pertukaran beras, ya, itu ada di 3/4 meter dengan selang 6/5 meter, ya. Jadi 6/5 meter kain sampai 3/4 meter itu sebagai acuan tukar beras, ya. Sehingga masih ada selisih selang di sini 9/20, ya. Kemudian di Indonesia kalau berdagang kita masih punya untung 9/20 kain. Kemudian untuk Turki dengan menukarkan kainnya dia akan mendapatkan setengah kilogram beras, tetap lebih tinggi, ya, karena di sana dia harus menukarkan 6/5 nih. Nah, kalau dengan berdagang dia hanya setengah kilo beras, tetap memiliki gain from trade atau keuntungan perdagangan. Oke, ada istilah tadi term of trade itu sama, ya, dengan dasar tukar. Kalau domestik artinya dalam negeri, atau kalau world itu artinya acuan tukar dunia. Oke, dengan kondisi tersebut kita bisa melihat bahwa kalau tanpa spesialisasi di Indonesia untuk memproduksi beras dia butuh 3 hari kerja. Untuk kalau dia berspesialisasi, tenaga kerjanya digunakan untuk produksi beras semua, maka 6 hari kerja. Kita nggak memproduksi kain, ya. Kalau nggak spesialisasi kita memproduksi kainnya 3 hari kerja dengan memproduksi spesialisasi kainnya 4 hari kerja. Tapi dengan spesialisasi kita bisa memproduksi beras 2 kg dengan menggunakan hanya 6 hari kerja. Tapi kita tidak memproduksi kain. Sementara di Turki kita lihat di sini untuk 1 kilogram beras kalau nggak berdagang dia butuh 6 hari kerja. Walaupun dia bisa menghasilkan 1 meter kain dengan 5 hari kerja. Tapi begitu spesialisasi dilakukan, dia akan memproduksi 2 meter kain dengan 10 hari kerja. Tapi dia tidak menggunakannya untuk beras, ya. Kita bisa lihat di sini jumlah hari kerja yang digunakan. Tanpa spesialisasi kita menggunakan 9 hari kerja. Dengan spesialisasi kita hanya
6 hari kerja untuk memproduksi beras. Sementara kalau untuk produksi kain tanpa spesialisasi kita butuh 9 hari kerja. Dengan spesialisasi kita butuh 10 hari kerja. Jadi situasi ini menggambarkan kerugian yang paling minimum sebagai landasan tukar antar masing-masing negara untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar. Ini gambarannya ya. Oke, sebentar. Untuk Indonesia 1 kg beras sebelum berdagang menukar dengan 3/4 meter ya. Kemudian ini kainnya, setelah berdagang kita akan dapat 6,5 meter. Inilah keuntungan perdagangan di Indonesia. Jadi ruang space yang berarsir ini. Sementara kalau untuk Turki, dia kalau hanya produksi dalam negeri ditukarkan dengan konsumsi dalam negeri untuk 1 meter kain, dia nukarkannya 5,6 kilo. Tapi begitu berdagang, dia bisa mendapatkan konsumsi beras lebih besar. Ini ya, jadi menyebabkan kemampuan konsumsi dalam negeri untuk sebuah komoditas juga akan meningkat. Ya, jadi landasan tukar untuk berasnya ada di selang 5/6 kg sampai 4/3 kg. Sementara untuk kainnya dari 3/4 sampai 4,3 ya, ini ya, nggak kelihatan. Oke, demikian pemahaman konsep teori keunggulan ya, dengan pendekatan kurva kemungkinan produksi. Ada beberapa kasus yang kita bisa dalami melalui modul buku panduan praktikum ya. Silahkan Anda coba pecahkan dengan pendekatan KKP untuk mengetahui landasan tukar domestik di masing-masing negara, kemudian landasan tukar perdagangan antar negara atau disebut sebagai term of trade ya, landasan tukar perdagangan internasional, dan satu lagi gain of trade. Jadi dengan topik kita keunggulan daya saing, landasan keunggulan daya saing bangsa tadi untuk perdagangan internasional, kita bisa memahami landasan acuan tukar negara itu domestik, landasan tukar global atau perdagangan internasional, dan gain of trade atau manfaat perdagangan. Oke, sampai sini materi kita terkait teori perdagangan, landasan teori keunggulan dan KKP. Kalau ada yang masih perlu didiskusikan, kita bisa ngobrol di WAG ya. Kemudian penugasan ada di BPP. Kemudian lembar jawaban tugas bisa diupload di blog ya. Saya belum lihat blognya ya. Nanti tolong teman-teman di inventarisir lagi lembar-lembar halaman penugasan. Terima kasih untuk hari ini. Jaga sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.